Apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan mengirim surat ke beberapa kedubes asing perihal bantuan untuk menangani COVID-19 itu memang memalukan. Yang diminta jumlahnya nggak seberapa, jauh di bawah nilai dari uang Formula E yang nggak jadi diselenggarakan dan nggak bisa ditagih ke panitianya. Tapi karena jumlahnya yang nggak seberapa itulah yang semakin membuat malu Indonesia. Seakan-akan negeri ini miskin sekali sehingga harus mengemis ke negara-negara lain dalam penanganan COVID. Padahal kalau untuk sumbangan seperti itu saja nggak usah jauh-jauh deh. Satu pengusaha terkaya di Indonesia saja bisa membayar itu semua. Nggak usah pakai acara minta ke negara lain. Bayangkan 2 orang terkaya Indonesia masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di dunia. Apakah mereka nggak mau menyumbang hanya untuk 5.000 tempat tidur, 500 dispenser air, 8 unit komputer, dan lain-lainnya? Pasti mau lah, tergantung pendekatan kepada mereka. Tapi ya itu masalahnya. Pendekatan itu ada hubungannya dengan kepercayaan. Pertanyaannya, orang-orang terkaya di Indonesia percaya nggak ke Pemprov DKI Jakarta? Disinilah poin pentingnya. Bukannya orang nggak mau nyumbang, mereka pasti siap untuk berjibaku melawan COVID. Apalagi kalau yang minta adalah orang atau lembaga yang mereka percaya. Cuman mungkin mereka males ya, karena yang minta sumbangan juga ternyata orang kaya. Menurut Badan Statistik, DKI Jakarta adalah provinsi terkaya di Indonesia dengan rata-rata pendapatan dibagi ke seluruh penduduk Jakarta mencapai 269 juta rupiah per orang. Ya wajarlah karena Jakarta adalah pusat bisnis di Indonesia di mana perputaran uang terbesar ada di sini. Dan dengan kekayaan sebesar itu dan banyak orang kaya yang tinggal di Jakarta, seharusnya Jakarta juga akan mudah menerima bantuan di dalam semua musibah. Apalagi kalau cuma sekedar butuh tempat tidur, komputer, dan peralatan lain untuk gotong royong dalam penanganan COVID. Itu mah mudah banget. Palingan juga totalnya puluhan miliar rupiah kalau dirupakan dalam bentuk uang. Kecil lah. Tapi dengan segala kemampuan itu yang mengherankan buat saya. Kenapa kok Pemprov DKI Jakarta malah minta ke kedubes asing? Itu kan seperti orang kaya minta bantuan ke orang kaya lainnya untuk kebutuhan pribadinya dia. Padahal yang minta bantuan itu tuh punya mobil mewah, rumah besar dengan tanah berhektar-hektar. Lah kok bisa-bisanya mereka minta bantuan ke tetangga dengan alasan mereka belum makan? Ya siapa yang percaya? Itu jelas memalukan. Jakarta adalah etalase Indonesia karena di kota itu seluruh kedubes asing berkumpul di sana. Mereka itu pasti heran semua. Perasaan Jakarta gak kenapa-napa, kok ya minta bantuan sereceh itu? Apa Jakarta gak punya uang? Dan lebih ekstrim lagi, apa benar pemerintah Indonesia sudah gak punya uang? Untungnya kedubes-kedubes asing itu nanya dulu ke Menteri Luar Negeri. Ini Jakarta minta bantuan nih, bagaimana sikap kami? Dan Kementerian Luar Negeri pun sigap menjawab, jangan dikasih, biar itu urusan kami. Selain memalukan, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu juga berbahaya untuk Indonesia. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya saja ada wartawan asing iseng menulis dengan headline besar, Jakarta minta bantuan tangani COVID Indonesia. Apa Indonesia sedang bangkrut? Apa yang terjadi kemudian? Berita wartawan asing itu menyebar dan membuat cemas banyak investor asing. Mereka lalu menarik investasi dari Indonesia karena khawatir negeri ini bangkrut karena pandemi. Kalau mereka tarik dana dari Indonesia, rupiah kita otomatis akan melemah. Kalau rupiah melemah, akhirnya terjadilah penarikan dana besar-besaran dari bank dan dilarikanlah ke luar negeri. Bayangkan dampak sistemik yang terjadi selanjutnya ketika ada penarikan dana investasi besar-besaran di negeri ini ke luar negeri. Hancur kita.
Inilah yang gak dipikirkan oleh Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta. Mereka sih enak aja ngomong, ini bukan minta bantuan, tetapi bagian dari gotong royong. Lah, gotong royong itu kok gak dimulai dari dalam negeri sendiri? Kok malah ngajaknya orang luar? Apa coba yang ada di dalam pikiran para dubes itu ketika disodori surat permohonan bantuan untuk atasi pandemi? Pasti berasa aneh kan? Mau ngeles seperti apapun, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu salah besar. Itu sudah mempermalukan Indonesia. Kedubes-kedubes asing itu memang mereka bertempat di Jakarta. Tapi bukan berarti mereka-mereka itu miliknya Jakarta. Mereka itu adalah negara. Kedudukan mereka jauh lebih tinggi dari kedudukan sebuah kota. Jadi catat ya, yang berurusan dengan mereka haruslah negara Indonesia, bukan kota Jakarta. Masa pengetahuan seremeh gini aja Anies gak paham? Gue aja tahu gak perlu sekelas gubernur, apalagi gubernur DKI Jakarta untuk tahu cara bersikap seperti ini. Saya yakin Kementerian Luar Negeri kita pasti dengan wajah merah membara karena malu harus menelpon kedubes asing satu persatu dan meminta maaf karena ada gubernur yang kurang ajar seperti itu. Mereka lalu memaksa Pemprov DKI Jakarta menarik surat permohonan bantuan itu. Dan untungnya dilakukan oleh Pemprov DKI. Lah memalukan gini. Anggota TGUPP-nya banyak doang. Tapi cara berpikir mereka itu sungguh dangkal. Saya coba berpikir seperti pengusaha besar yang berdomisili di Jakarta. Kenapa mereka nggak mau menyumbang untuk Pemprov DKI? Mungkin mereka capek dipalakin mulu untuk bayar ini, bayar itu. Pasti ada aja permintaan Pemprov kepada mereka. Mirip lah dengan ormas-ormas yang kirim surat kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya dengan bahasa, kami membutuhkan bantuan untuk pelaksanaan acara di daerah kami. Seikhlasnya saja, tanpa paksaan. Tapi mereka siap dengan golok di tangan dan mata mendelik, kumis dipelintir-pelintir sambil bergumam. Awas ya kalau kasihnya cuma sedikit. Ya pengusaha-pengusaha itu capek kali dipalakin mulu. Udah gitu gak jelas lagi uangnya buat apa. Jadi males juga sih bantuan si Pemprov kalau mereka ada apa-apa. Pemprov DKI juga mungkin kadung malu kalau minta bantuan ke pengusaha-pengusaha yang berdomisili di wilayahnya. Karena terlalu sering minta ke mereka dengan beribu alasan. Daripada kirim surat ke pengusaha-pengusaha itu, mending kirim surat lah minta bantuan ke dubes asing. Masa sih mereka mau bocorin surat minta bantuan remeh-temeh gini? Ternyata bocor juga. Sial. Yang harus disadari oleh Pemprov DKI dan tim TGUPP di sana yang banyaknya itu nggak kira-kira, bro, Anies itu bukan presiden, dia itu gubernur, hanya gubernur yang wilayahnya sebatas daerah di Jakarta. Dia nggak ada hak untuk melewati wewenangnya. Nantilah tunggu, siapa tahu ya nanti dia jadi presiden. Baru deh boleh kirim surat ke kedubes asing itu. Itu juga kalau nggak punya malu. Kalau malu udah pasti nggak punya ya. Payah memang Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Anak buahnya seperti bermain sendiri nggak pakai koordinasi. Merasa seolah-olah mereka itu tuan rumah yang bebas ngapain aja di sana. Yang saya heran itu loh. Kenapa Pemprov DKI nggak gerakin ustadz-ustadz andalan mereka untuk ikut donasi? Kalau para ustadz-ustadz itu berhasil menggalang donasi sampai 30 miliar rupiah untuk bantuan ke negara Palestina, wah pasti kalau ke dalam negeri bisa lebih besar dong, bisa sampai 100 miliar rupiah. Biasanya sih ikatan emosional antar anak bangsa itu bisa lebih kuat dibandingkan dengan anak bangsa lain meskipun kita dalam posisi sama-sama dalam kesusahan.
Cuma ya pertanyaannya itu lagi. Apa antara pendonasi dan yang mau didonasi itu sama-sama percaya? Atau malah mereka sebenarnya sama-sama tidak percaya? Pada takut kalau terjadi saling salip menyalip kalau ada masalah uang. Istilah anak Medan sih, janganlah sesama biskota itu saling balapan. Saya pengen ngajak kalian pusing sebentar ya dengar omongannya Anies Baswedan. Lumayanlah untuk naikkan imun di tengah COVID yang semakin mengganas ini. Udah puyeng kan? Markiem, mari kita puyeng. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.